Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilahumma astaghfir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa darati wa jami'a syaitan syaitan jalakatul muqarrabin husnul mu'alif hadal kitab. Saya Nawawi Adimaski sallallahu alaihi wasallam ba'ana umatina jatina jatina sallallahu syaihina husnul ma'atina alaski amalang talamiti wa asati wa alifaitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, kita lanjutkan. Faslun fit du'ai, dalam doa fil multazami, dalam multazam. Kemarin kita sudah doa ketika tawaf, doa ketika melihat Ka'bah, doa terkait dengan talbiyah. Nah, sekarang kita lanjutkan doa ketika di multazam. Multazam itu apa? Wa uta multazam iku ma baina babil Ka'bati, itu tempat antara, itu ma barang baina babil Ka'bati, tempat antaranya pintu Ka'bah wa Hajar Aswad dan Hajar Aswad. Jadi kalau ini Ka'bah, maka sisi tenggara, kalau di Indonesia Ka'bah itu di sana, sisi pojok tenggara Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Di utaranya 2 meteran itu ada pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itulah multazam. Nanti di sebelah utara sini ada yang bangunan lengkung itu namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu dulu bagian dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan kotak begini dulu, tapi bagian utaranya agak melingkar. Kemudian pas pembangunan itu dipotong, dibuat kotak. Kita sekarang berbicara, mendiskusikan tentang doa yang dibaca ketika berada di multazam. Multazam itu salah satu tempat yang mustajabah untuk berdoa. Kemarin masih ingat ada 15 tempat yang mustajabah untuk berdoa. Satu adalah ketika tawaf, kemudian ketika di multazam, kemudian di bawah talang emas yang kelihatan talang di atasnya, di sisi utara Ka'bah. Kemudian ketika Safa Marwah, kemudian di Mas'a, kemudian di belakang Makom Ibrahim, dan seterusnya. Kemarin sudah. Sekarang kita masuk multazam. Faqad qaddamna lahu yustahabu, disunahkan fi indal multazam apa doa. Wa minat da'awati, lan iku termasuk doa al-maksurati, yang maksurah, maksudnya doa yang diajarkan oleh Nabi. Salah satu doa yang diajarkan Nabi ketika kita berada di multazam adalah ini. Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amaka wa yukafi mazidaka ahmadu ka bijami'i mahamadika ma alimtu minha wa ma lam a'lamu ala jami'a ni'atika, seterusnya sampai hatta alqoka ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, laka iku kedue Tuhan alhamdu tai pujian, hamdan yang kelawan pujian yuafi yang memenuhi ni'amaka ing nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Wa yukafi lan memenuhi mazidaka ing tambahan rizki nikmat yang saking Tuhan. Ahmaduka memuji sapa ingsun kang Tuhan bijami'i mahamatika kelawan seluruh pujian maring Tuhan. Ma ing barang alim tu kang ngerti minhas sapa ingsun minhas saking nikmat wa malam a'lamu. Jadi kita memuji pada Allah itu sesuai dengan nikmat yang kita sadari, yang kita pahami, maupun nikmat yang kita tidak sadari. Kita sering kadang dapat nikmat itu, pikirannya lah nikmat itu duit. Untuk nikmat itu dapat uang. Padahal yang sering kita sadari begitu. Padahal banyak nikmat yang tidak berupa uang, dan kadang kita menjadi tidak sadar bahwa itu nikmat juga. Kita sehat, itu nikmat. Kita baru sadar bahwa sehat itu nikmat kalau loro untu, loro sakit gitu ya.
Kemudian baru sadar, oh ternyata nikmat banget. Tapi kita nggak sadar. Nah, karena itu di sini kita diajarkan, salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah kita memuji pada Allah dengan pujian dari nikmat yang diberikan Allah yang kita sadari maupun kita tidak sadari. Ala jami ini amika yang ngatasi seluruh nikmat Tuhan ma'amil tu ma'alim tu kang ngerti sapa ingsun minasa saking nikmat wa mala alamu dan segala sesuatu yang tidak aku ketahui wa ala kulli halin la ing atas segala sesuatu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma a'idni, mugi menjauhkan, menjaga sapa Tuhan ingsun minasyaitonir rajim saking setan. Wa idni lan jaga sapa Tuhan ingsun fi min kulli su'in dari segala sesuatu yang buruk. Karena wakoni nih lan mugi qanaah memberikan sikap qanaah sapa Allah ni ingsun bima kelan barang konak tani rozak tani yang telah ngasih rizki sapa Tuhan ingsun. Wa barik lan mugi ngasih barokah lima ingsun fi indalem. Kita pengen kita memuji Allah, dikasih nikmat oleh Allah, kemudian dijaga dari segala sesuatu yang buruk, kemudian perasaan kita diberikan perasaan qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah pada kita. Itu penting, karena dengan perasaan cukup itu berarti kita sudah kaya, karena kaya itu pada dasarnya kan kita sudah nggak butuh sesuatu. Sehingga ketika kita merasa cukup, berarti kita sudah kaya. Nah, kalau kita merasa kurang, maka sebetulnya kan kita itu bukan orang kaya. Walaupun mungkin secara materi banyak, tapi ketika perasaan, pikiran, nafsu kita itu merasa kurang, maka sesungguhnya kita bukan orang kaya. Wa barik lan mugi maring barokah sapa Allah lima ringsun fihi ing dalem apa yang diberikan Allah tadi, harta, kekayaan, materi atau apapun, itu kita minta bukan hanya merasa cukup, tapi juga wabarik, memberikan berkah. Allahumma ja'alni min akrami wahdika, menjadikan sapa ingsun min akrami wahdika saking kemuliaan orang yang memenuhi kewajiban kaing Tuhan alai kaing atas Tuhan. Wa alzimni lan mugi netepaken sapa Tuhan ingsun sabilal istiqomati ing istiqomah hatta alqoka. Kita minta juga pada Allah termasuk orang yang bisa memenuhi kewajiban pada Allah. Bukan hanya itu yang diminta, wa alzimni sabilal istiqomah, agar kita ditetapkan sebagai orang yang bisa istiqomah terhadap jalan Allah. Sampai kapan istiqomahnya? Hatta alqoka, sampai kita meninggal. Hatta alqoka, sehingga sampai ketemu sapa ingsun ka ing Tuhan ya rabbal alamin. Itu doa yang diajarkan Kanjeng Nabi ketika kita di multazam. Nah, lagak sendungo kayak tadi kok suwe karena uyel-uyelan, yo apa yang bisa kita doa? Ya Allah, jangan lupa dari sejak kemarin kita doa minta kebaikan dunia akhirat, kemudian kebaikan dunia akhirat jangan lupa. Kemudian kita berdoa untuk yang lain yang kita inginkan. Sumayat setelah doa sesuai yang diajarkan Nabi tadi ketika di multazam, sumayat kemudian mendoa bima kelan barang ahabba yang dia suka. Donga apa lah, anake, bojone, mantune, omahe, sawahe, studinya, semua silahkan. Tapi jangan lupa selain itu tadi minta kebaikan di akhirat, minta istiqomah bisa bersama Allah sampai akhir hidup kita. Itu doa di multazam. Semoga kita semua nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ketemu di multazam. Faslun, itu di multazam. Kalau kita umroh, kita setelah tawaf selesai, jangan lupa ada kesempatan di multazam untuk berdoa di situ, karena itu termasuk tempat yang mustajabah. Multazam selesai. Sekarang kita lanjutkan. Faslun fi du'ai.
fasal dalam doa fil hijir, dalam hijir Ismail. Hijir Ismail itu yang sisi utara yang lengkung. Nah, setelah selesai umroh, kita punya kesempatan untuk selain di Multazam, waktu yang tempat yang mustajabah, kemudian kita diharapkan bisa masuk ke hijir. Kalau bisa masuk Ka'bah, itu lebih bagus. Tapi kalau enggak, kata Nabi, hijir itu ada bagian dari Ka'bah. Karena itu kalau kita sholat masuk ke hijir Ismail yang lengkung itu, kemudian kita disarankan untuk sholat sunnah, sholat apa aja. Kalau Anda masuknya waktu duha, ya sholat duha. Kalau enggak sholat duha, malam misalnya ya sholat tahajud boleh. Atau sholat tasbih, atau sholat apa di situ. Biasanya rebutan. Karena banyak ya. Tapi kita diajarkan siapa yang masuk hijir, nilainya sama dengan masuk Ka'bah. Nah, di sini ada doa yang diajarkan Nabi ketika berada dalam hijir. Faslun fi du'a'i fil hijri. Dalam hijir itu wa utai hijir iku mahsubun, tercatat minal baiti saking Baitullah. Jadi hijir itu nilainya sama dengan Ka'bah, sehingga sholat di dalam hijir sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Faqad qaddamnahu ayyastahabu, disunahkan apa doa fihi ing dalam hijir. Nah, tadi di Multazam, sekarang di dalam hijir. Wa minad du'ai al-masuri, itu termasuk doa yang maksur, yang dinukil dari kanjeng Nabi, disampaikan oleh Nabi adalah ini. Ya Rabbi ataituka min suqqatin ba'idatin mu'ammalan ma'rufaka fa'anilni ma'rufan min ma'rufika tunini bihi an ma'rufi man siwaka ya ma'rufan bil ma'ruf. Kayaknya kita nggak familiar ya doa ini. Allahumma ya Allah ya Rabbi ataituka, datang sapa ingsun ka ing Tuhan min suqqatin baidatin, dari tempat yang jauh. Ya Allah, saya datang dari tempat yang jauh di Indonesia sampai sana itu aduh banget. Mu'amalan, hale berharap ma'rufaka ing kebaikan Tuhan. Kita datang haji, kita datang umroh, kita masuk hijir dari tempat yang jauh dengan harapan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fa'anil nih, mugi ngasih, memberikan sapa tuan ingsun ma'rufan, yang sesuatu yang baik min ma'rufika, saking kebaikan Tuhan. Kita berharap, karena kita haji itu pengen dekat pada Allah, kita haji itu ingin menjadi mabrur, kita haji atau umroh atau apapun, ketika kita datang ke Masjidil Haram, masuk ke hijir, kita ingin menjadi orang yang salah satu orang yang dekat pada Allah. Karena itu kita berharap fa'anil nih, maka harapan saya, harapan kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah tadi dikabulkan. Fa'anil nih ma'rufan min ma'rufika. Kita fa'anil ini mugi memberikan sapa Tuhan ingsun ma'rufan min ma'rufika, kebaikan dari kebaikan Tuhan. Kebaikan itu adalah dunini, yang tidak lagi membutuhkan ingsun bikal ma'ruf an ma'rufi ma'rufin, saking kebaikan min siwaka, saking selain Tuhan. Kata kanjeng Nabi dalam doa ini, ya Allah, saya minta kebaikan dari Allah. Yang kebaikan itu karena Allah memberikan kebaikan pada kita, sehingga kita tidak lagi membutuhkan pada selain Allah SWT. Hati kita hanya kepada Allah dan hanya butuh kepada Allah saja. Ya ma'rufan bil ma'rufi, itu doa yang dibaca di dalam hijir. Faslun, kita lanjutkan, bukan sekedar hijir. Kalau kita bisa masuk Ka'bah, ini doanya juga. Fidu'ai fil baiti, yaitu doa ketika masuk Ka'bah. Hakatu istahabu, disunahkan apa doa fi dalam Ka'bah. Rawaina fi kitabi an-Nasa'i an Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lama tahwala, nalikane masuk. Nabi pernah masuk Masjidil Haram. Bukan masuk Masjidil Haram, masuk Ka'bah. Ketika Nabi masuk Ka'bah, lama tahwala, nalikane masuk al-baita ing Ka'bah, ata mongko nekani sapa Nabi maing bareng istakbala, madhep sapa
istakbala min dubur Ka'bah, saking dalamnya Ka'bah. Jadi ketika Nabi itu ini istakbala itu ya madep ke, jadi kalau di dalam itu kan, karena di dalam berarti madep sana, madep, jadi setiap setiap arah Nabi menghadap, sehingga menghadap ke arah sana tapi membelakangi arah sini, gak bisa dihindari karena kita di dalam. Fawa doa, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Fawa doa, mongko meletakkan sapa Nabi wajahu ing wajah Nabi, wahadahu lan ing pipine Nabi alai ngatasé Ka'bah. Jadi Nabi nempel, begitu masuk di dalam Ka'bah itu belum menempelkan pipi dan wajahnya ke dinding Ka'bah. Kalau kita tidak bisa masuk, kita biasanya pas ke Hijir Ismail, tangan kita menyentuh Ka'bah, kemudian pipi kita menyentuh Ka'bah. Itu Nabi melakukan itu dulu di dalam Ka'bah. Karena kita nggak bisa masuk, kita di luarnya. Setelah beliau meletakkan wajah dan pipinya, nemplek dinding Ka'bah, menempelkan di dinding Ka'bah. Wahamidah, kemudian memuji Allah yang Allah, alhamdulillah, wa asna alaihi wa sa'alahu, kemudian berdoa sapa Nabi, wastaghfarahu, kemudian istighfar. Kayak kita begitu masuk Hijir, kalau syukur bisa masuk, kemudian kita menempelkan tangan kita, wajah kita ke dinding Ka'bah, kemudian kita istighfar. Setelah istighfar, sebelumnya kalau ngikuti Nabi, maca alhamdulillah, kemudian istighfar. Setelah itu summa insarafa. Jadi Nabi itu ketika beliau di dalam Ka'bah, maka beliau menghadap setiap arah arah Ka'bah. Dinding utara, dinding selatan, dinding timur, dinding barat. Summa insarafa, kemudian berpaling sapa Nabi ila kulli ruknin, maring setiap arah min arkanil Ka'bah, saking arah Ka'bah. Ka'bah itu kan kotak. Ketika di dalam berarti dinding utara Nabi nempel ke dinding, kemudian berdoa dan istighfar, kemudian gantian setiap arah. Wastakbalahu, kemudian mengarahkan sapa Nabi bitakbiri wa tahlili wa tasbihi. Nabi kemudian ketika menghadap itu beliau maca takbir, maca tahlil, maca tasbih. Enak tahlil bareng. Jadi kita tuh biasa maca tahlil. Wasanai, lan memuji ala Allah Ta'ala, yang ngatasi Allah Ta'ala. Wal mas'alati, lan berdoa meminta, wal istighfari. Summa khoroja, kemudian keluar. Kalau di sini rupanya Nabi ini tidak sholat. Jadi Nabi ketika di dalam Ka'bah rupanya tidak sholat. Kalau riwayat yang ini, beliau hanya menempelkan pipi wajahnya ke setiap masing-masing dinding Ka'bah. Kemudian beliau baca takbir, baca tahlil, baca tasbih, kemudian istighfar. Setelah itu beliau berdoa. Riwayat ini tidak menjelaskan kalau Nabi itu sholat. Tapi kita boleh sholat. Kalau nggak bisa di dalam Ka'bah, sholat dalam Hijir Ismail. Faslun fi arkani sa'i, fi arkari sa'i, yang dalam dzikir ketika sa'i. Ini tadi sudah mulai di dalam Hijir sudah, di Multazam sudah, di dalam Ka'bah sudah. Nah, sekarang ketika masuk di dalam mas'a, ketika sa'i. Ini yang kalau Anda umroh itu harus ada sa'i juga. Umroh itu dimulai dari mikot. Biasanya mikot yang paling dekat itu masjid Sayyidah Aisyah di Tanim. Itu paling dekat. Dari situ kemudian mandi. Kemarin diingatkan disunahkan mandi. Setelah mandi kemudian sholat 2 rakaat, kemudian niat umroh. Setelah niat umroh di dalam perjalanan itu kita disunahkan untuk talbiyah, labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata, dan seterusnya. Kemudian masuk Masjidil Haram. Begitu masuk ada doa masuk Masjidil Haram. Kemudian nanti begitu masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah.
maka ketika kita melihat Ka'bah, kita ada doa. Nah, begitu masuk ke Matof, tempat tawaf, kita tawaf 7 kali. Masih ingat 7 kali itu yang pertama 1 sampai 3 itu doanya beda. Kemudian 4 sampai 7 doanya juga beda. Doa yang diajarkan Nabi 1 sampai 3 dan 4 sampai 7 doanya beda-beda. Setelah selesai tawaf, kemudian kita disarankan untuk berdoa, bisa di multazam, bisa di dalam hijir atau di belakang di belakangnya makam Ibrahim. Nah, sekarang kita tawaf. Setelah selesai itu kemudian tawaf. Nah, ketika tawaf ada doa lagi. Wasunatu tawi sunai kayutila ento lama opal kiamu berdiri ala sofa di sofa. Tawaf itu dimulai dari sofa menuju marwah. Oh bukan, sa'i maksudnya. Ini bicara sa'i bukan tawaf. Jadi sa'i mulai dari sofa dulu. Nah, di sofa itu disarankan untuk berdiri lama menghadap ke Ka'bah. Jadi dimulai dari situ sebelum berangkat untuk sa'i, menghadap dulu ke Ka'bah dan berdoa. Wa yastakbila, yang menghadap sapa seseorang al-Ka'bata. Ing Ka'bah fayu kabiru, maksud takbir. Sa'inya nggak langsung sa'i tapi menghadap dulu ke Ka'bah niat. Bayat ula kemudian doa. Dunganya ini doa sa'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu, Allahu Akbar, alama hadana, walhamdulillahi alama awalana, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumiitu biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illah, sampai nanti yang bawa kitabnya itu sampai wa ana muslimun. Oke. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar alama yang atasnya barang hadana yang telah memberikan petunjuk sapa Allah nang kita. Walhamdulillah alama awalana kang telah memberikan yang atasnya barang awalana yang telah memberikan kemuliaan sapa Allah nang kita. La ilaha illallah atau la syarikalah walal hukmu walal hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihi ing dalam tangane kekuasaan Allah al khairu utai kebaikan wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza yang telah memberlakukan wa'dahu ing janjine Allah wa nasara lan nolong sapa Allah abdahu ing hambane Allah wa azama lan merobohkan ahzaba ing para musuh wahdahu kali sendirian. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal senajan tidak suka sapa kafirun. Allahumma innaka kulta, ini tetap doa masian. Innaka sedune Tuhan iku kulta dawuh sapa Tuhan ud'uni astajib lakun. Di Quran Allah ada dawuh itu wa innaka lan sedune Tuhan iku la tukhlifu tidak bakal mengkhianati almi'ata ing janji. Wa ini karena itu wa ini sedune ingsun iku as'aluka mohon sapa ingsun ka ing Tuhan kama hadaitani kaya oleh memberikan petunjuk sapa Tuhan ingsun lil islami. Sama seperti kita oleh Allah di hidayah sehingga masuk Islam alatan ji'ahu yen orang lepas sapa Allahu ing Islam minisake ingsun hatta tawafani sehingga sampai mati. Ini redaksinya beda, tapi intinya sama dengan tadi ketika kita di multazam. Agar kita itu bisa istiqomah di dalam Islam, istiqomah sampai kita wafat. Ketika di mas'a, sa'i juga begitu. Ini ketika mulai sa'i doanya. Sumayat'u. Nah, setelah itu doa yang diajarkan Nabi. Setelah selesai doa yang diajarkan Nabi, kemudian silahkan sumayat'u, kemudian berdoa bi khairil akhirati. Jangan lupa doa untuk kebaikan akhirat yang lain. Wa dunya wa yukariru, lan mengulang-ulang. Doa tadi tidak hanya dibaca sekali, tapi diulang-ulang hadza dzikra ing dzikir ini wa du'ai salah samarotin. Dibaca
3 kali. Minimal dibaca 3 kali tadi. Wala yulabi, dan tidak perlu talbiyah. Pertama nggak perlu talbiyah, langsung doa. Nah, itu doa yang dibaca di awal sa'i ketika di pertama sa'i di Marwah. Nah, setelah itu kemudian barulah berangkat. Nah, faidah wasola nalikane wis sampai ilal marwati maring Marwah. Nah, nanti kalau kemudian masuk ke Marwah, roko mongko naik alai ngatasi Marwah. Kalau begitu masuk Marwah itu harus naik di atas bukit. Kalau di sana sudah tinggal naik aja toh, karena sudah di keramik. Tinggal naik agak sengko biasanya. Sambat lah masuk Marwah, karena munggai rada adoh ketok ya. Agak jauh, agak tinggi. Yang nggak begitu kelihatan jauh, nggak begitu kelihatan naik itu di lantai 1, di lantai dasar. Itu nggak ada naiknya, lempeng aja. Lantai 2 itu naik. Kalau kita masuk Marwah, kita diharapkan roko alaiha, naik ke bukit. Ya mesti kita, karena putarannya nanti di situ. Wa qala al-karadawat alladzi qalaha ala sofa. Kemudian nanti setelah masuk ke sofa, ada doa lagi yang khusus di sofa. Doanya ini, Rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu an. Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Anahu yaqulu ala sofa. Ini doanya ketika di sofa. Allahumma a'simna bidinika wa watainika wa ta'aitan bi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa janibna hududaka. Allahumma jalna sampai wajalna min a'immatil muttaqin. Ini doa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Allahumma ya Allah, a'simna, mugi menjaga sapa Tuhan yang kita bidinika kelan agama Tuhan, wa taatika lan taat maring Tuhan, wa taati rasulika lan taat maring Kanjeng Nabi. Wa janibna lan mugi menjauhkan sapa Tuhan yang kita hududaka ing peraturan pelanggaran maring peraturan Tuhan. Jadi kita berharap kita termasuk orang yang taat pada Allah dan Kanjeng Nabi dan dijauhkan dari pelanggaran. Allahumma ij'alna, mungkin dadekna sapa Tuhan ing kita nuhibbuka, ing orang yang mencintai Tuhan, wa nuhibbu malaikataka, dan orang yang mencintai para malaikat, wal anbiya'aka wa rusulaka, orang yang senang para nabi, para rasul, wa nuhibbu lan seneng ibadaka sholihin ing hambamu yang baik. Allahumma habibna, mugi mencintai nang kita ilaika maring Tuhan, wa ila malaikatika wa ila anbiyaika wa rusulika wa ila ibadis sholihin. Allahumma yassirna, mugi memudahkan bil yusra. Kita minta doa pada Allah agar kita itu diberikan kemudahan dalam segala hal. Wa janibna, lan menjauhkan sapa Allah naing kita al usra ing kesulitan. Wa filana bil akhirati wal ula, ing dalam akhirat dan dunia. Wajalna min aimatul muttaqin. Wa yaqulu, itu doa ketika di sofa dan di Marwah sendiri-sendiri. Nah, sekarang doa yang dibaca dalam perjalanan sofa dan Marwah. Wa yaqulu fi dhahabihi, nalikane berangkat, wa rujuihi lan pulang, baina sofa wal Marwah, antara sofa al Marwah itu ada 800 meteran, berarti mes kilo ya. Mungkin ditambah putaran PP itu ada 1 kilo. 1 kilo kali 7 berarti 7 kilo perjalanan. Nah, di antara perjalanan sofa Marwah itu, ini doanya, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzal akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dibaca. Kalau di sini enggak ada. Biasanya ini dibaca di antara sofa Marwah itu, di agak tengah itu ada 2 lampu warna hijau. Yang itu kita diajarkan untuk jalan sambil lari kecil, lari-lari kecil biasa. Nah, itu yang kemudian bacanya ini, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzal akram. Allahumma atina fid dunya. Gak iso ya
Rabbana atina. Wa minal atiyati al muhtar, termasuk doa yang dipilih fi sa'i, ketika sa'i, wa fi kulli makanin, dan setiap tempat. Ini doanya, salah satu doa yang kemudian dipilih yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wa salamati min kulli ismin wal fauzi bil jannah. Kayak ini doa ini populer. Banyak kiai yang memakai doa ini. Walaupun tidak dalam haji, tapi di rumah. Allahumma ya Allah, ini kalau di sini, ini doa yang diajarkan ketika sa'i. Bisa juga dalam setiap tempat. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, sabit mungkin netepno sapa Allah qalbi ing hatiku ala dinik ing atase agama Tuhan. Allahumma inni as'aluka, memohon sapa ingsun ka ing Tuhan, mujibati rahmatik ing rahmat Tuhan. Wa azim mahfiratik, lan pengampunan Tuhan, wa salamata, lan selamat min kulli ismin, dari setiap dosa, wal fauza, lan keberuntungan, bil jannati, wa najata, lan selamat minan nari. Allahumma ini as'alukal huda, ini sedene ingsun iku as'aluka, minta sapa ingsun ka ing Tuhan, al huda ing petunjuk, wa tuqa, lan ketakwaan, wal afafa, lan menjaga diri dari sesuatu yang tidak baik, biasanya menjaga dari subhat, wal ghina, lan merasa cukup. Kita minta hidayah, minta ketakwaan, minta terjaga dari sesuatu yang subhat, dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Biasanya ini dibaca di akhir salat. Allahumma inni as'aluka min khairi, minal khairi, saking kebaikan, kulihi. Kita minta kebaikan semuanya. Ma'amil tu, ma'ing barang amil tu, ma'alim tu, yang saya ketahui, minhu saking khair, wa ma'alamu, dan yang tidak aku ketahui. Ya Allah, saya minta kebaikan, baik yang saya sadari atau tidak, yang saya tahu atau tidak. Wa a'udzubika min syarri, minasyari, saking keburukan, kulihi. Ma'alim tu minhu wa ma'alamu. Wa as'aluka, lan minta sapa ingsun ka ing Tuhan, al jannata ing surga, wa malan barang qoroba, yang mendekatkan ilaya maring surga, min kaulin au amalin, dari ucapan dan perbuatan. Kita minta pada Allah surga, dan bukan hanya surga, tetapi kita juga diberikan kemampuan untuk melakukan amal yang bisa mendekatkan kita ke surga. Wa a'udzubika, lan minta perlindungan, minanari saking neraka, wa malan barang qoroba, yang bisa mendekatkan ilaya maring neraka, min kaulin wa amalin. Kita minta dijaga oleh Allah dari neraka dan segala hal yang bisa mendekatkan kita neraka. Kita ke neraka, baik itu ucapan maupun perbuatan. Kalau nggak iso gitu, ndonga tadi kakean, nggak bisa, ada yang bisa kita lakukan. Walau Al-Quran, mongko lamun maca Quran kana afdalu. Jadi sambil neng sa'i, gawe Quran, maca Quran aja. Kemarin masih ingat, kalau menurut Mbah Nawawi, 1 kali umroh itu 1 kali khatam Quran. Jadi 1 putaran, pokoknya mulai berangkat sampai sa'i itu khatam Quran sekali, itu afdol. Lah iso, gak iso ya kudu ping 3. Maca kudu ping 3. Tapi kemarin masih diingatkan, kalau di tempat-tempat itu ada doa yang maksur, yang diajarkan Nabi, lebih baik kita ngikuti doa yang diajarkan Nabi. Kalau di tempat itu tidak ada doa yang maksur, wiridan yang paling baik adalah maca Quran. Wayang bagi lan sebaiknya ayat sema'a yang ngumpulno sapa man baina hadzal adhkari wa da'awati, doa-doa tadi yang diajarkan Nabi tadi itu dibaca wal Qur'ani lan maca Qur'an. Jadi yo doa yo maca Qur'an. Fa in arada laktisor, gak iso begitu, hanya ingin simple, apa yang harus ata bil muhim, maka pilih yang penting. Yang penting menurut Mbah Nawawi kemarin,
kalau ada doa yang diajarkan Nabi, bacalah doa yang diajarkan Nabi. Kalau tidak ada, silakan maca Quran atau selawat. Karena kalau menurut Imam Syafi'i, zikir yang paling baik adalah maca Quran. Baik, besok kita lanjutkan doa ketika kita menuju Arafah. Ini kan bab haji, jadi setiap tempat ada doanya. Setiap tempat, Nabi itu mengajarkan setiap tempat ada doa yang maksurah, yang kemudian kita bisa ikuti. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na, Rabbi fa'na bima lam tanna, Ladhi fa'una bifaqihna wa faqihalana wa qarabati la taminina Rabbana fa'na bima lam tanna, Rabbi faqihna wa faqihalana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.